bayar kemudian mau kan Pak ya? Iya mau bayar kok Hei, kita juga makan dong. pernah gimana mau Makan. Itu ya, kalau itu begini yang benar lah berarti ini yang benar Jadi soalnya kok ada ketemu yang beda kok ada ketemu beda kan beda. Terus aku ini orang bilang aja coba ya. Kalau di sini kan udah lancar itu. sudah bulan mas ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita ketemu lagi di kegiatan praktik redaksi di SDN Kabupaten Tuban dalam rangka mempelajari lah ya berkaitan dengan pembelajaran mendalam dan implementasinya nanti di SDN Kabupaten Tuban. Tadi sebelum Pak Kapit ke sini sudah saya gali berkaitan dengan kebutuhan kita semuanya dengan dalam rangka mengimplementasikan pembelajaran mendalam apa yang dibutuhkan dan tadi ternyata ada kesulitan lah ya bahasanya kebingungan lah ya kebingungan kebutuhan yang harus dipelajari terutama berkaitan dengan apa sih video ini kayak apa itu kan tadi mas contoh pembelajaran berarti dalam video mungkin ya Pak Mas ya maksudnya pembelajaran yang mendalam itu dari awal sampai akhir itu seperti apa perlu diketahui. Kemudian poin yang kedua adalah RTP nya ya Mas ya RTP nya seperti apa sampai akhirnya sehingga nanti kedepannya dengan bisa melaksanakan pembelajaran mendalam dengan baik. Ada lagi sebelum kami mengarah ke situ ada lagi kebutuhan dari jenengan, kesulitan dan sebagainya. Buku Pak, banyak sini. Buku bisa disiasati atau tidak? Buku kan harus segala materi Pak sekarang. Buku urut sewu. Jenengan kemudian kan urut pakai kalau cici ya ada pertama dan seterusnya. Gitu. Sekarang tidak. Jadi fokusnya pada CP kemudian diurutkan ke akhir. Dan ini kilo. Agar jenengan masih ya berpikiran ada buku kemudian masih urut berarti dengan ya belum ya berpedoman pada CP maupun APP yang dengan sudah menjadi pedoman dengan pernah bulan kan. Nah, tapi memang ada yang terbaru sih tidak semuanya tapi katanya dari Polri itu sedang dibuat. Nah ini belum jadi berarti batas akhir itu akhir Juli terus sekarang belum jadi Maksudnya memang dari dinas ada kan kita mau bikin soal dan segala macam kan bisa mengacu loh. Nah sedang dibuat tapi belum jadi. Apa kayak kalau SKW sebenarnya ada itu. Iya, sih segala sesuatu kita bisa sikapi lah kan ya. Maksudnya kalau kita menemui masalah seperti ini nanti tidak bantu dengan dalam mengatasi masalah ini kan paham gimana ya. Sementing karena kisi-kisi ini kan dengan kamu sesuaikan materi dengan kisi-kisi. Jadi orang-orang sing menurut saya tidak ada sing penting dengan bagaimana cara dengan menyikapi. Ada lagi sebelum lanjut cukup dulu. Lo bingung lalu kayak apa nih misalnya dan sebagainya itu pembelajaran mendalam RPP usi ya. Ada lagi cukup kalau kunci dengan RPP ya. Salawat dan salam dulu ya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di yaumil akhir. Nah, berdasarkan identifikasi tadi Bapak Ibu semuanya, harapan-harapan dengan materi berkaitan dengan pembelajaran mendalam dan implementasinya ini sudah dirumuskan, ada RPP, ada cara pembelajaran mendalam seperti apa sih, berarti ada gambarnya lah ya. Insya Allah videonya WST atau begitu aman lah ya. Jadi banyak nanti bisa mengurai kebutuhan jenengan atau kebingungan jenengan dalam hal pembelajaran mendalam. Nah, RPP apakah sudah ada contohnya atau belum? Sudah dipilih ya? Ada.
Kalau ada RPP-nya berarti format praktik berdasar kita nanti formatnya mau bagaimana? Apakah seperti ini materi kita paparkan di sini, kemudian dengan praktek, atau nanti dibutuhkan praktek membuat RPP dari nol, bagaimana caranya mengisinya atau bagaimana nantinya? Sing jenengan inginkan dari nol ya, oke. Dari nol ya, berarti benar PSD dari nol. Dari nol, dan harapan saya jenengan ki aja isin-isin. Bahasanya sing butuhnya takon. Gitu ya. Ojo loh ora sorotnya ngono urusan cara seperti itu. Jadi ana rasa apa ya? Jadi ana rasa memiliki atau rasa jenengan sebagai seorang pendidik. Orang ini takon, aja isin, aja gengsi. Isin ngomong kae. Dan aja gengsi. Pokoknya langsung aja sih lah. Dibuatkan prompt yang bagus dari nol biar nanti kita bikinnya saat setelah memetik dulu. Aneh. ChatGPT. Nah, prompt itu kan perintah. Iya. Kalau jenengan sudah ada contoh, nah berdasarkan contoh itu yang dari buku pembelajaran dan asesmen, itu nanti kan bisa jenengan buat untuk prompt perintah. Sebetulnya untuk kegiatan-kegiatannya kan sebisa jenengan. Yang penting di situ kan intinya kan ada kegiatan yang pembelajaran mendalam kan. Yang pertama adalah pembelajaran yang main berkesadaran kan ya, berkesadaran, kemudian bermakna, kemudian satu adalah pembelajaran. Nah kamu sekarang dan di pengalaman belajar ada memahami, ada mengaplikasi, kemudian ada merefleksi. Nah kamu sebetulnya apa itu muncul lah, sebenarnya sesuai kalau kayak gitu loh. Jadi ini kok bisa muncul nggak kamu? Nah, mengaplikasi, nah jenengan bingung, aja bingung-bingung kalau menurut saya. Kalau jenengan sudah menjelaskan kan tidak harus jenengan langsung berceramah. Jenengan menjurus misalnya kegiatan tentang apa ya? Berkaitan dengan lalu lintas misalnya ya. Rambu-rambu lalu lintas, jangan download di YouTube. Nah, nanti masuknya ke lalu lintas itu. Nah, ini contoh dari rambu-rambu lalu lintas larangan tentang apa. Nah, nanti masuk ke materi. Nah, kemudian nanti dengan membuat diskusi yang intinya nanti memecahkan bahwa ini rambu-rambu tentang apa. Kan di diskusi kelompok memecahkan, berarti nanti bisa masuk ke problem based learning gitu, atau dari bacaan gitu. Kira-kira mana yang rambu-rambu lintas ini larangan tentang apa. Kan diskusi intinya kan diskusi. Setelah diskusi apa? Ya presentasi. Setelah presentasi apa? Saling menanggapi, kelompok yang lain menanggapi hasil diskusi. Kan mesti jadi pembelajaran kayak gitu. Apa namanya ya? Pendekatannya nganggo project PBR, program belajar atau project based learning. Strategi atau ada yang mengatakan metode sih ya. Itu PJPL itu yang sekarang sedang digalakan berbasis proyek lah. Ini di dalam kegiatan kelompok sih, nanti ini ada diskusi kelompok ya, anak presentasi ini ya. Jadi aktif lah, mengaktifkan siswa. Sehingga nantinya jenengan nek arep berpikiran nih si apa ya, berarti orang perlu ceramah tok kayak gini loh. Biasanya jenengan kan gawe RPP kan menjelaskan apa kan ya. Nah sebelum menjelaskan jenengan tanyakan dulu bisa. Misalnya si materi ini tentang berkaitan dengan apa ya, si lambang Garuda ya, tentang Pancasila lah ya. Itu lambang-lambang Pancasila misalnya, jangan tampilkan lambangnya dulu dan seterusnya. Nah nanti siswa disuruh untuk program belajar nih mencari bahwa lambang ini artinya apa itu, dimasukkan dalam. Jangan orang yang orang kakek ceramah ya, berdasarkan video lupa apa saja. Jadi ada pemantik gitu. Setelah ada videonya jangan bertanya tentang apa otomatis tanpa disadari kan ada kata-kata pemantiknya, nanti menjurus ke
materi. Nah setelah materi, nah sekarang diskusikan kelompok berkaitan dengan lambang-lambang sila Pancasila misalnya. Nah karena kan diskusi kelompok, nah harus diskusi. Nah berarti di apa? Presentasi. Semuanya bisa kan dari kelas 1 sampai 6. Bahasanya aja presentasi ya kan, dibacakan, dipresentasi apa namanya, dibacakan hasil diskusi ini. Misalnya presentasi ngomong angel ya, dibacakan hasil diskusi satu. Setiap kelompok satu untuk maju. Nah bahasa untuk majunya kan kadang saya bingung. Ya kan biasa kan. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum misalnya ya. Saya Novi misalnya dari kelompok satu ingin memaparkan ya, membacakan hasil diskusi kelompok apa gitu. Hal sepele itu orang iya bingung kan, anak loh kan kan jadinya bingung kan, tapi kan harus sering apa ya, sering dilaksanakan di kelas kan anak jadi bingung apa namanya, jadi bisa. Jadi wis ngomong presentasi, wis ngomong pemaparan, anak langsung assalamualaikum ya. Jadi ada rasa kepercayaan diri kan sering dilakukan. Tapi ada urungnya bapak-bapak perang benar jijik langsung apa dan seterusnya. Pertama ini kepriwe dan seterusnya. Ini kan dibiasakan. Jadi bocah nih kedepannya terus pisang pindah. Oh iya, berarti ada pemaparan atau presentasi kayak jadi yang kenalan sih sekarang kelompok pindah buat dibacakan. Hal sepele loh, tapi ada apa namanya dibiasakan ke anak, nanti anak akan lebih terbiasa. Ya, itu hal-hal sepele. Jadi si marah bingung jenengan kan bar materi kok langkah-langkah itu priwe, aplikasinya itu priwe. Ya apa ya? Ya kan ya, sekolah apa ya? Berarti kok jelas mau duwe tugas gitu. Nah, duwe tugas ya bahasannya ya dibuat kelompok. Kelas dibuat menjadi 3 kelompok, kelas dibagi menjadi 4 kelompok, 5 kelompok dan seterusnya. Nah, sintake, syukur-syukur mirip sintak PBR, PJBR itu malah lebih apik. Nah, itu malah urutannya lebih jelas. Tapi biasanya anggar jenengan dihadapkan dengan sintak, itu malah lebih. Kenapa? Malah semakin jenengan orang mudeng, gigi kan? Ya. Nah, berarti jenengan intinya kan apa? Intinya di situ jenengan ada proses jenengan menjelaskan dulu kan? Ya. Menjelaskan dibagi kelompok lah ya. Mau diskusi kelompok anak, pemaparan atau presentasi. Kelompok yang lain apa namanya? Menanggapi. Malah anggar PTK dulu hasil diskusi kelompoknya jenengan setiap kelompok ditempel di sana sehingga kelasnya orang kosong gitu loh. Ditulis kelompok beda kan pasang mana itu. Silakan hasilnya digambari pinggirnya kayak ada waktunya loh. Kalau main gitu. Seperti itu. Anda nyumbang itu loh. Aku kan buka hasil kayak apa? Tempel dengan bus pakai pelan itu orang benar. Tapi yang masalah. Tapi Anda jangan tak mengenai sih merapi jadi kelasnya juga materi mereka digawe gitu. Ini kan bisa ini kan apa namanya digantung dan seterusnya. Memang hal tersebut harus dibiasakan supaya anak bisa setiap hari akan mempraktekkan hal-hal yang baik sehingga kedepannya dengan orang bingung maning ya runtutan pembelajaran kan ketok kayak gitu. Tapi ada jangan semakin mendalam lagi ya nggak masalah. PBL, PJBL ada simaknya loh. Nah, ya. Tapi intinya kan itu lah ada diskusi, ya kan dirundingkan dan seterusnya musyawarah. Persembahan, jadi intinya itu. Jangan tambahin, jangan jual masalah. Misalnya, sintak-sintaknya urutannya lah, langkah-langkah ya. Misalnya jangan tambahin, setiap kelompok memajang hasil apa namanya, hasil diskusinya di papan pajangan atau di tembok kelas ini. Misalnya orang menanam sintaknya, apakah boleh? Ya boleh, ditambahkan gitu. Sing penting sintak yang ada sudah ada. Yang penting apa namanya ya, tidak harus sama persis sebetulnya sih. Jenengan bahasa saya itu jenengan itu orang terkekang dengan sintak yang ada, tapi bahwa garis besar dalam pembelajaran itu masuk itu. Memang harus sih kalau sintak ya PPL, PJPL ya harus seperti itu, discovery dan seterusnya harus seperti itu. Tapi jenengan apa namanya ya, intisarinya saja gitu loh. Bikinnya orang marah jenengan gitu loh. Mudah apa? Misalnya materi ini kue
berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Nah, sila-sila Pancasila ini digawe apa? Nyanyian. Gitu loh. Jadi ini mau wis anak joyful, ya Pak ya. Joyful ya kan, caranya anak nyanyian wis ya menggabungkan berkaitan dengan pembelajaran menyenangkan itu. Tapi sesuai dengan materi yang akan diajarkan gitu. Kan joyful. Gitu. Saya yakin jenengan kan sudah, hanya saja ini istilah kelihatan istilah baru, tapi sebetulnya ya sudah pernah jenengan lah lakukan. Apa ada yang perlu dibicarakan lagi sebelum saya lanjut ke fokusnya? Tidak ada? Belum ya? Ada? Belum ya? Oke. Tapi sebelum mengarah ke sana, saya tekan dulu ya. Nanti kita awalnya kan ini tadi ya, sambil saya menggali apa yang akan jenengan butuhkan. Intinya berarti saya sudah bisa menangkap RPP-nya dari nol, gitu ya. Nah, setelah RPP nanti berarti jenengan ke pembelajaran. Berarti jenengan intinya mau gawe RPP, gawe PPT, namun jenengan laksanakan di kelas. Usahakan nanti tatkala saya masuk, anggap saja saya tidak ada. Saya juga di situ hanya duduk situ mengamati, kadang melantak sambil nggarap liyane. Nah, tapi saya apa namanya yang mengamati, tetap mengamati meskipun saya tidak secara langsung. Supaya apa? Supaya jenengan orang grogi gitu loh. Mungkin saya sambil menghadap laptop gitu ya, supaya jenengan enjoy saja tatkala jenengan membaca. Gitu ya. Ada apa namanya? Ada keberatan tatkala saya di belakang? Anggap saya tidak. Terus tatkala jenengan misalnya masih kurang, kan orang perlu sini paknya kurang nih, apa diulangi lagi. Jadi aja merasa jenengan merasa apa ya? Besar malah materi ya, jangan merasa jenengan apa ya dipermalukan dan tidak. Kita sama-sama belajar. Oh ya, ini loh. Karena biasanya seperti ini, seperti yang sudah saya katakan. Tatkala kita membuat sesuatu, seolah-olah kita kalau buat, bener kabeh kok namanya tulisan. Tapi tatkala nanti saya share, belum tentu tulisan saya nanti betul. Pokoknya anak tulisan berdasi dari beraneh orang mana bisa. Sampai saya lakukan, saya akui tulisan saya loh ya. Ya, kadang mungkin si kudune WP yang kadang copy paste gitu. Saya akui gitu. Tapi tatkala saya share dengan kemudian Pak, tolong itu masih sama. Diberitahukan ke saya, jangan jenengan membayar. Saya tidak bisa begitu ya. Nah, begitu juga jenengan. Tak kalah jenengan, oh ya, kurang iya. Misalnya Pak, itu berdoa apa aja. Tapi jenengan jangan langsung doa, bersih boleh aja. Saat apa ya, terbuka saja. Oh iya, kelalen Pak. Diulangi, nggak apa. Ya, kan terbuka ya, iya loh. Aja masalah, jenengan kalau jadi apa ya, gelo dalam perlu lah. Kita bareng-bareng terbuka itu. Saya sudah biasa dengan Pak Ahmad seperti itu sih. Jadi apa ibaratnya ya, saya dengan Pak Ahmad itu tidak rasakan. Jenengan, saya awalnya sih jenengan jepit dan jenengan kurang gitu. Supaya apa nanti depannya kok? Begitu ya Pak Ahmad ya. Saya seperti Pak Ahmad. Begitu jenengan kok Bu Ella, Bu Fitri, Mas Bagus, Bu Esti, Bu Mar seperti itu. Ya, nanti ya, dia punya orang tua, tinggal dia saja kayak gitu aja. Atau mungkin ada yang di sebelah saya, ada mantan, ada nanti juga mungkin ada Pak Kami dan lain sebagainya. Ya, yang kurangnya gitu. Atau mungkin solusinya strateginya jenengan apa namanya ya, berrefleksi sendiri dulu. Yang malah kurang kaya, nggak masalah. Nah, tapi biasanya anggar berefleksi dari diri sendiri harus langsung. Tatkala jenengan ngajar langsung begini. Tapi kan kadang waktunya sih ya antara saya dan jenengan kadang ada kegiatan lain sehingga singwingnya apa sih kurangnya ya dikelalen gitu ya. Itu harus refleksi harus nah, kalau tidak seperti itu kadang langsung saya kurang dipakai. Sehingga apa? Karena yang diinginkan apa? Karena ada videonya gitu. Kalau videonya masuk kurang kan apa namanya? Kok jadi jenengan di situ ada yang kurang. Sih sebetulnya nggak masalah sih untuk ke pembelajaran yang lebih apa namanya ke depannya di tahun berikutnya atau di kesempatan berikutnya itu ya. Jadi aja wedi ini seperti itu, aja wedi salah
kuncinya cocok lah. Jangan ya urung apa-apa sih pikiran, nah orang nggak pikir bukan salah, ya itu tengah apa-apa kok gitu ya. Nah ini intinya jangan takut salah lah ya. Ini seperti itu. Nah sekarang saya sebelum itu lah ya, sebelum ke itu malah ya, ke RPP ini harus saya sih ya. Nah ini pola pikir bertumbuh ya, pola pikir bertumbuh. Mungkin sama-sama kita pelajari ada pola pikir bertumbuh di sini. Maksudnya apa? Dan nanti juga ada pola pikir yang tetap. Ya, harapannya nanti semoga ini bisa lah ya. Besok langsung praktek gitu lah ya, praktek RPP gitu ya. Di praktek berdasinya praktek pendampingan langsung dari nol gitu lah ya. Sehingga ini langsung ke sasarannya. Begitu ya, kayaknya gitu ya. Jadi beli-beli ini rasa kesulitan ya. Gitu ya. Bimbingan proses apa? Ya? Bimbingan prom. Bikinan prom ya. Apa nanti sambil jalan aja. Ya. Ya kayak pola pikir bertumbuh ya. Nah ini namanya grow mindset. Nah ini Pak Profesor Abdul Muti. Nah ini kalau orang berpikir dengan grow mindset maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya itu grow mindset. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Itu jadi ini grow mindset. Nah ini latar belakangnya ini ternyata kita pada urutan keberapa ini? 3 dari bawah. Ini urutan PISA ya. Ini singkatannya PISA. Jenis asesmen ya, tapi diikuti oleh negara-negara di seluruh dunia. Nah kita itu ternyata nomor 3 ya. Nah, berkaitan dengan grow mindset ini. Ya, grow mindset. Nah ini ternyata grow mindset mempengaruhi sih ya, mempengaruhi pola pikir. Ya, harus sedang ini lah ya. Pola pikir adalah segalanya. Pola pikir nanti ada tindakan, ada hasilnya. Jadi nanti kalau pola pikirnya, isi anak temen ya. Nah, kemudian jenengan akan terdikte dengan tindakannya jenengan, ya, menentukan hasil yang akan diperoleh. Nyomarakai berarti nyomarakai yang membelah. Jadi bersama-sama belajar. Nanti hasilnya juga akan luar biasa. Ini seperti itu ya. Ini pola pikir ternyata lebih penting dari keterampilan. Keterampilan ya. Nanti makanya pola pikir aja bolak-balik. Nah, apa mana sih? Kalau aku bulan orang ini bukan saya pun gawe ini RPP dan lain sebagainya. Tapi kalau pola pikirnya diubah, ini mana ini kan orang bilang malah jadi anak, jadi tayang ini. Nah, kan pola pikirnya nanti jadi bertumbuh ya. Kalau segala sesuatu apa namanya jangan menjadi sebuah kata dalam kurung. Ngerti ini jenengan sudah luar biasa tapi jujur jenengan tidak tahu apa kan setiap saat ada apa namanya ya ilmu-ilmu yang berkembang. Nah, alhamdulillah kita selalu selalu belajar sehingga kita selalu update. Nah, itu tidak semua sekolahan bisa menikmatinya. Di unggulan ada 9 apa ya Pak? 9 dari 42 dan alhamdulillah ini dapat. Saya bahasa saya kalau pikirnya jangan dibalik, tapi alhamdulillah jangan orang ini terbebani jangan, tapi alhamdulillah gitu ya. Jangan jadi kayak gitu ya. Pola pikirnya jangan dibalik. Nah, pola pikir nanti setelah jenengan pola pikirnya atau fondasinya jenengan dari keterampilan skill set dan tool set ya, tool set ya. Pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Nah, di sini berperan memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Nah, pola pikir nanti jenengan akan menentukan tindakannya. Lupa nanti keterampilannya jenengan akan seperti apa. Nah, pola pikir manusia ternyata berbeda-beda ya. Kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Ini jenis-jenis pola pikir. Yang pertama grow mindset, yang kedua adalah fixed mindset. Ya. Kalau grow mindset, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Jadi belajar dan berusaha mesti dengan kayak gini gitu. Pola pikir seperti itu.
Sedangkan yang fixed mindset, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa berubah atau bisa diubah. Contohnya ya, nah kaya kan tayeng, kamu pinter bisa genok tayeng, nah itu berarti jenengan masih pola pikirnya apa? Mundur. Fixed mindset, pola pikirnya tetap loh. Emang kaya genok ya tayeng, loh emang kaya kamu tayeng ya tayeng, emang kaya pinter ya pinter, tayeng, emang mau tayeng, nah pola pikirnya sih tetap. Padahal apa? Semua ini bisa dipelajari, jenengan bisa belajar. Hanya mau atau tidak, hanya berani atau tidak. Yang sing jelas yang biasanya kan kita kan sing bukan hanya jenengan kita, berarti bisa saja saya. Kadang-kadang malas gitu ya. Kadang-kadang malas kan, dengan kaya musang tayang dan sebagainya, yang kaya pinter lah ya. Padahal apa? Pinternya sekarang sinau disik. Ya iya ya. Ya ngurus sinau ya ngapain? Kabeh wong. Ya. Orang pintar ngerti loh, disik. Sing penting mesete jenengan. Oh iya, nyong urung tayeng berarti ayo. Nyong harus apa? Harus belajar dan sebagainya. Sehingga tidak menjadi fixed mindset, pola pikir yang tetap. Yang kaya tayeng lah pamaning nyong dah. Lah, Pak Mas bagus berat tayeng lah pamaning nyong lah. Jangan seperti itu, Mas bagus be urung tayeng, berarti nyong dia urung tayeng, berarti engko insyaallah tayeng. Iya. Jadi jangan mengatakan jenengan tidak bisa tapi belum. Jangan katakan tidak bisa tapi bahasa Inggris itu sematkan kata yang itu belum. Tapi kalau no berarti jenengan sudah tidak bakalan bisa. Sempatkan ditambahin belum bisa. Belum bisa berarti jenengan masih berproses, masih ada harapan jenengan bisa. Itu masih itu. Jadi nyong tayeng, dah wis, tapi belum bisa. Tapi jenengan harus berproses supaya apa? Nanti jenengan memiliki keyakinan, kecerdasan, keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Gitu loh. Jadi orang mindset kan enggak kaya pinter ya, nyong mau mikir. Lah kaya berat aja ngapa mending nyong wis kuwe. Berarti pola pikirnya sudah ya mendogma bahwa jenengan mau ora kaya gitu ya. Sing penting kamu gampang kok gitu dan seterusnya. Tapi didasari bahwa jenengan nanti berusaha. Gitu ya. Karena pikiran manusia itu memang mengarah ke dari yang tidak bisa ke bisa. Gitu. Jadi bahasanya ini anak pelajaran IPA apa ya, anak SMA apa ya, itu ada impuls semakin kita mempelajari impulsnya semakin mendanekan. Oh ini yang orang kayak sih, aduh sih loh, dipelajari gagal mana akhirnya jadi tayang gitu. Oh nyos berarti jenengan sudah connect di sini, konektor impulsnya sudah kuat, gitu ya, tanpa impuls yang ada di kotaknya, gitu ya. Nah ini pola pikir tetap itu di atas ini ya, menghindar, nyomoh macet, nyomoh dan lain sebagainya, menghindar. Ini tak kalah ada tantangan, ya, tak kalah ada tantangan. Ini yang pola pikir tetap itu menghindar nyomoh, ya, itu pola pikir tetap. Tapi pola pikir bertumbuh diterima, anak-anak tantangan itu terima, ya siap, Bismillah. Saya belum bisa Pak, Bismillah. Nah itu berarti menerima berarti dengan pola pikirnya apa? Bertumbuh. Yakinkan pada diri jenengan Pak. Jenengan kan semua kita lah, bukan jenengan lah. Kita kan semuanya harus punya pola pikir ini lah supaya jenengan punya apa ya namanya ya dorongan motivasi. Oh iya ya. Gimana nih orang tayang kan dasarnya tayang kan dasarnya sekarang orang. Obstacle. Ya, obstacle apa ya? Rintangan ya, obstacle itu rintangan. Pola pikir tetap apa? Menyerah. Karena rintangan harus menyerah dah. Lah, orang teh sih nggak perlu kan menyerah. Pasti tetap. Yang orang teh ini, yang orang teh ini pribe ya, berarti kan menyerah. Yang mau habis lah, cukup lah ya. Ubah ya sing no bisa berarti menyerah. Pola pikirnya jangan berarti tetap. Tapi yang pola pikirnya jangan bertahan lah. Yang orang teh ya, kamu bujang teh. Susi malah tayang gitu ya, karena
biasanya tatkala ada rintangan-rintangan seperti ini, orang yang bertahan ya berarti pola pikir ini masalah kayak ini mesti daya gitu. Pola pikir seperti itu ya, dalam hati jenengan ya pasti bisa gitu. Dan jangan ada kekhawatiran dan sebagainya ya. Musuh kita semua tidak hanya jenengan, musuh kita kan kekhawatiran orang pengen cici, kekhawatiran salah. Ya iya. Nah takut salah, nyuk mati kayak malah salah. Akhirnya apa? Ya orang pengen, orang gelem memek. Loh, jangan banyak orang pengen. Lo wedi bukan mau sertifikasinya indah nih. Orang, ya, jadi ini kan orang, jadi orang pengen sisa. Ya, makanya saya menekankan misalnya Mas Bagus, udah kerjakan saja, mengalir siswa kan. Nah, iya. Sudah bisa menguasai Mas, udah penting disiplin kan. Jadi kan saya yakin punya planning. Oh iya, kalau orang ini yang YouTube buka Z, oh ya kan sambil ya, alhamdulillah kayaknya Mas gampang ya. Nah berarti seperti itu pikirnya harus selalu bertumbuh. Diberi rintangan, gue jangan malah menyerah dalam bahasanya apa Pak Afif? Mopo apa? Mopo. Bahasanya mopo apa? Deprok. Jangan seperti itu lah ya. Kita sama-sama lah ya supaya kita bisa pola pikirnya bertumbuh. Nah memang kadang ada kalanya kita pola pikirnya tetap, ada kalanya pola pikir bertumbuh, tapi intensitasnya tolong pola pikir yang bertumbuh yang dominan gitu ya. Ya pola pikir tetap bisa saja kalau kita sedang sakit dan lain sebagainya, maka akan pola pikirnya kita akan berapa ya membangun kita pengen gini tapi dan seterusnya. Tapi kalau itu sudah normal sehat dan sebagainya, jangan menjadi alasan jenengan gitu ya. Kita sama-sama untuk berpikir dengan pola pikir bertumbuh. Jadi kesadaran dari dalam diri sendiri. Effort apa ini? Upaya usaha sama saja ya. Effort itu upaya. Jadi dengan upaya segala satu upaya atau usaha jenengan apa ya ilmu tentang belajar modal lebih orang bajir mengasah kapasitas itu berarti pola pikiran jenengan tetap sekolahan bodoh tuh orang disauni dan seterusnya. Berarti pola pikir jenengan tetap mubazir lah yang kudune nang omah teng turu ngising ya dan sebagainya ya, ngising dengan apa namanya enjoy ya, orang terbebani ngising itu pikirannya RPG dan seterusnya. Nah mubazir mau apa sih, mau gini-gini mau ya orang tinggal dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau pola pikir bertumbuh apa? Peluang. Alhamdulillah peluang ya. Ada usaha saya untuk mempelajari mendalam ini. Nanti saya peluang untuk apa? Untuk siswa hal baru buat siswa. Apa namanya ya? Pembelajaran di kelas yang baru sesuai dengan pembelajaran mendalam. Jadi ada peluang-peluang jenengan untuk apa namanya ya? Disalurkan atau diberikan ke siswa. Dan peluang-peluang yang lain bagi jenengan gitu. Yang paling penting apa peluang apa? Ibadah kan ya? Ibadah dan seterusnya. Yang peluang. Kemudian ada kritik kan. Tatkala ada kritik, pola pikir tetap. Kritik yang maksudnya ya apa namanya ya? Dalam bentuk saran dan lain sebagainya ya. Nah, sing pola pikir tetap sebagai serangan. Loh, mau orang kena kayak ini, sebagai serangan nyerang dan malah tumbungnya apa? Dan ini nyerang ya. Biasanya tatkala ada kritik sinang gitu. Saya contohkan itu yang Pati ya, ya. Semuanya di Pati atau ya di mana ya? Di negara yang lain lah ya, jangan di Pati lah ya. Negara yang lain kemudian ada kritik dianggap menjadi musuh pemerintah dan lain sebagainya. Atau dalam musuh seperti itu, musuh pribadi dan lain sebagainya tidak. Tapi itu pola pikir tetap ya. Itu dianggap sebagai serangan. Ngomong ini, kritik ini malah dianggap serangan. Berarti pola pikir tetap. Tapi anggar kritik ya, saran diberikan saran apa, jadikan sebagai informasi supaya nanti bisa diperbaiki gitu. Beda, saya contohkan lah ya, sing nang lagi lah ya, nang kabupaten dia lah ya, sing anak informasi akan ada demo malahan ditantang. Nah ini apa? Ya temenan ya, jangan kan 5.000, 50.000 lah, ini malah lebih sekang sekel, udah malah kurang-kurang ya. Nah itu maksudnya
kalau ditampa dengan informasi kayak gitu, berarti saya harus misalnya harus memperbaiki diri, malah jadi ini malah tenang. Ya wis dibatalna, iki apa? Iki konmu. Duh, jajal anggar tenang baik nanti kita evaluasi. Titik rampung sebetulnya. Betul kan ya? Tapi yang dilarang yang nantang ini ya. Dilarang ya. Apa namanya? Dilarang malah benar ya. 50.000 lebih ya orang kuliah. Jadikan itu sebagai informasi dan dijadikan untuk bahan refleksi kita untuk bisa terus berbuat menjadi lebih baik. Berarti dijadikan sebagai informasi pola pikir berubah ya. Karena biasanya seseorang itu merasa paling benar, gitu ya, betul ya. Nah, tak kala ada masukan dan sebagainya, oh dia ternyata nanti diubah di perilaku setelah supaya menjadikan informasi menjadi lebih. Nah, sukses, ada orang yang sukses di sini ya, sukses orang lain di sini ya, yang lain sukses. Nah, kalau yang pola pikirnya tetap sebagai ancaman loh, orang yang kayak gini masih terancam ya, kayak sukses ya, ini malah terancam sih buat saya. Bingung senang dhuwur malah jadi yang terancam posisinya ya baca. Ini kalau pola pikirnya tetap. Tapi kalau pola pikirnya bertumbuh, oh jadi kayak pengen ya, pengen pinter. Nah, malah jadi inspirasi. Yang pengen ya, kayak Pak Afif, kayak Mas Bagus dan seterusnya ya. Kita sih pengen kayak kayak. Jadi merasa terinspirasi supaya dan harapannya dengan seperti itu. Karena kita menjadi seorang seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini dari PPT ini, dari pola pikir tetap, pola pikir bertumbuh. Nah, belajar cara mengenali suara PPT dan suara PPB. Nang benaken jenengan mesti ana dua suara. Kalau boleh saya mengatakan suara malaikat dan satunya suara setan. Yang setan ya. Ya apa ya? Yang mengarah kebaikan, yang mengarah keburukan. Ini ya apa iyalah? Iya. Di dalam benak manusia pasti seperti itu. Ya apa ya? Iya. Kadang ya jahat banget ya. Makanya lo orang kalau jenengan. Ya apa ya? Saya juga kadang ini. Kadang ya. Nah, tapi kok anak sih bisikan ke arah kebaikan. Orang kalau jenengan. Ya. Saya juga kadang seperti itu. Sama-sama manusia kan seperti itu. Ada suara jahat, ada suara kebaikan. Ya apa ya? Dia pasti itu. Nah, makanya saya ibaratkan analoginya seperti itu. Belajar cara mengenali suara PPT. Suara yang menimbulkan udah. Urung apa wis kuatir ya, nanya mati. Yang maha muat. Urung apa wis padahal apa? Urung dipelajari. Wis muat. Akhirnya apa? Yang beles. Ya apa? Pedih orang tayang apa? Gitu. Jadi khawatir. Orang tayang lagi muat itu baru Pak Arif. Dan seterusnya. Aja kayak gue nyong apa-apa tak ulangi lagi ya. Nyong apa-apa, nyong nang kono ya. Tur memperhatikan jenengan tapi nyong orang lirik jenengan misalnya. Ya, nyong yang orang ngerti gitu ya. Hanya saya hanya hadir di situ. Supaya apa? Mereka terbiasa. Ini saya seperti itu. Ya. Jadi jangan lah jangan nyong nang kono ibaratnya hanya sebagai apa namanya manusia saja. Jadi kalian jangan sudah mempersiapkan hal yang sudah dengan siapkan, ya apapun yang terjadi dengan harus sesuai dengan PPT gitu kan. Jadi apa namanya jangan tidak perlu khawatir dengan hal-hal sing urung kira. Cara menyiasati ini priwing, nah itu kan gampang. PPT ini ditulis misalnya kegiatan apa berdoa. Kegiatan misalnya berdoa dulu yuk ya misalnya berdoa kegiatan berdoa apa tuh diklik berdoa yuk berdoa dulu ya silakan satu pemimpin nah ditulis nama menor apa menor kemarin orang masalah ditulis sesuai urutan kain tapi bahasanya aja plek nang RPP hanya kurang obati poin-poinnya saja gitu loh tulis gede atau tulis cilik kesedengan sama gitu.
gampang kan gitu loh. Itu hak orang jenengan supaya urut gitu loh. Menyanyikan lagu nasional, tulis nang menyanyikan lagu nasional judul apa? Satu Nusa Satu Bangsa misalnya. Diklik nang kalau YouTube-nya diklik nang klik mau dengerin nyanyi bareng. Gitu loh. Malah main. Nanti ada yang buat seperti itu gimana nanti? Tidak harus saya contohkan saya sendiri lah. Misalnya maksudnya menjadikan kreatif ini. Jadi urutannya dibuat seperti itu. Nah, kok PPT mau bela lah. Apa bisa bela ya? Bisa. Nah, itu dikali main urutannya apa bela? Urutannya jenengan orang nggak bagi sih apa? Yakin lah, keren. Mus yakin bolong-bolongin lah. Jenengan mesti kayak mutan putrane, mesti kayak mutan ngesok apa namanya mumpuk bapaknya masak apa ya ini nyambel dan sebagainya keren mesti yakin lah keren. Nah makanya digawe PPT gitu loh jadi politik jadi jenengan kan ini sama kain ini baru dia bagi kelompok nah kelas dibagi menjadi 5 kelompok misalnya langsung diskusi dibagi menjadi 5 kelompok berarti jenengan sebenarnya ini iya sekarang kelas kita bagi menjadi 5 kelompok yuk misalnya untuk membagi kelas jenengan aja bingung soalnya biasanya seperti ini kamu kesana nggak mau pak mau izin pak izin kan seperti itu disiasati dengan berhitung berhitung misalnya mau dibuat menjadi 3 ya 3 1 2 3 1 silakan gabung ke sini 2 gabung ke sini 3 gabung ke sini 4 misalnya sampai 4 ya 4 gabung ke sini nah sehingga apa ya wis berarti yang siji itu mana turun itu mana angger ditonyok jenengan ngene ya jenengan kamu kesini kamu mau malu kamu nggak mau rata-rata seperti itu maka disiasati dengan pembagian kelompok seperti itu atau siasatnya jenengan misalnya nganggo warna ya berarti warnanya sejumlah berapa ada yang putih ada yang merah dan gue berarti anak wong sana berarti kuningnya telu merahnya telu hijaunya misalnya telu nah itu silakan kamu maju ke sini milih warna di depan. Nah, yang hijau siapa? Nah, kamu duduk di sini semuanya ya. Itu apa namanya cara untuk supaya anak tidak apa namanya ya pendirian apa ya ngomong dan sebagainya. Nah, itu hanya siasat ya. Atau kalau kemarin kita kan pembelajaran apa ya berdiferensiasi. Berarti dengan harus ngerti kemampuan anak. Berarti susunan ini kemampuan sing sedang akhirnya sing orang bisa akhirnya sing akhirnya ini apa masalah tapi yang jelas punya dasar bahwa pembentukan kelompok ada nah, tapi sekarang sih udah beda lagi sih ya bukan berdiferensiasi nah, makanya dengan cara poin itu dibagi kelompok tapi nganggo urutan 1, 2, 3 nanti 1 gabung 1, 2 gabung 2 dan seterusnya tak kalah kesusahan dalam membagi kelompok nah ini PPT. Nah ini suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan ini PPT. Pola pikir yang tetap. Nah, sadari bahwa kita punya pilihan. Kemudian berbicara kembali dengan suara PPT. Ya, bukan PBB ya. Pola pikir bertumbuh ya maksudnya ya. Optimis ya. Nah dalam menghadapi tantangan misalnya kayak gitu. Ngurung belakang pengen ini anak-anak contohnya. Ini temannya ada yang memberikan contoh dan sebagainya. Melakukan aksi sesuai dengan PBB. Nah ini contoh suara pola pikir yang tetap. Nah ini tetap lah ya. Ini yang bertumbuh. Nah tetap. Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Ya wis. Dengan lah mau kayak ini mus mau kayak gagal kayak gini. Ya. Akhirnya apa? Berarti saya kayak gini. Saya tidak mampu. Tapi nek pola pikirnya bertumbuh, kalau saya gagal, berarti saya harus belajar lalu dicoba terus, dicoba lagi. Nah ya, kalau itu semua lah, seperti tagging dan seterusnya. Ya, sehingga jangan nanti pola pikirnya akan bertumbuh. Jadi kegagalan itu bukan berarti hal yang membuat jenengan jerah, tapi kegagalan itu menjadi bahan pelajaran jenengan. Ini gagal kenapa apa ya? Berarti ini nah strategi ini anak diskusi kelompok gimana cara kayak ini supaya nanti kegiatan pembelajaran lebih menarik dan mengaktifkan siswa misalnya kan berpusat pada siswa sih
dan seterusnya. Ini pola petunjuknya ya. Nah, suara pola pikir tetapnya, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resiko untuk gagal akan besar. Wah, ya langsung pola berarti pola pikir tetap. Tapi kalau seperti ini, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Jadi ini anak tantangan ya. Bukan orang tanya itu kan ditanya, itu sinalah atau buka YouTube lah. Mau ditanya, nah berarti dengan pola pikirnya bertumbuh. Dan yang orang tanya, tapi berusaha untuk bisa. Manusia kan ingin coba kasih nih ya, semuanya saja ya itu ya. Orang tanya ini tiba-tiba, ini mau belajar dari dia, belajar dari dia. Oh jubile kayak gini, oh jubile kayak gini. Dan berarti dengan pola pikirnya bertumbuh. Tapi mengembangkan potensi sih dengan orang tanya jadi begini ya. Nah, juga misalnya tugas untuk pembimbingan lomba, cuma partai ini dan sebagainya. Belajar berarti dengan punya siasat supaya dengan nanti paham maksudnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau pola pikirnya bertumbuh. Nah, kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga apa. Nah ini semakin mengajar. Kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baikku. Jadi karpet itu bener terus. Kenapa? Menghindari anggap salah, menghindari nama baiknya tersoleh. Nah, kalau pola pikir betul bagaimana? Kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Ya, ya berarti yang ngurung tayang, berarti yang meningkatkan potensi di keterampilan ini sing urung kaya nanti sehingga nanti akan meningkat potensi di nah itu suara pola pikir bertumbuh. Nah kalau yang tetap bagaimana? Saya hanya bagus dalam bidang tertentu, nyong hanya saya dalam TikTok, tidak untuk bidang lainnya, isi dari baik lah. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah kalau pola pikir bertumbuh, saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sulit sekalipun. Meskipun yang orang tanya lah, boleh sinau. Ya seperti yang sedang dialami Pak Afif, Bu Hesti, Bu Tuti. Tadinya kan udah betul kuno lah kan. Ya, tapi kan sedang mengalami lah. Segala sesuatu pasti bisa meskipun itu sulit. Tim bahas di situ teh. Dalam banyak teman. Nah, ya boleh. Nah, banyak teman kan akhirnya kan saling berefleksi. Yang penting agar direfleksi aja, bilang itu kuncinya tok ya. Saling merefleksi ya, saling memberikan masukan ya, memberikan saran. Nah, kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Apa betul ini? Kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya. Nek wong cerdas, intinya maksudnya gimana? Kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya. Apakah iya orang cerdas dan memiliki kemampuan pasti nanti hasilnya akan sukses? Nah, belum tentu, tapi kebanyakan sih ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, karena biasanya orang cerdas dan mempunyai kemampuan biasanya di akhirnya adalah sukses. Tapi kalau orang cerdas, kemudian dia merasa cerdas, merasa mampu dan tidak mau menerima hal-hal yang baru, maka di hasil akhirnya juga tidak ya, karena sudah merasa penuh ya, karena sudah penuh, sudah merasa penuh loh, orang gelem apa sing anyar, akhirnya apa? Akhirnya tersingkir. Contohnya jenengan masih ingat masih ingat HP apa yang Nokia. Bukan mesti ngarang orang bilang kuliah dulu di HP kayaknya terus kuliah D2 setelah ada D2 lah kayak di bawah. Padahal HP ini waktu itu reganya dia nih 100.000 ya. Itu pokoknya kan larang banget ya. Rasanya larang 100.000 sangat fluktuasi dan seterusnya. Sekarang bagaimana yang terjadi dengan Nokia? Hilang gue. Sebab apa? Dulu menjadi raksasa, maksudnya kan benar-benar yang Nokia terus semuanya poliponik itu aja.
tapi si kitchen dia tersinggungan. Baru apa? BlackBerry, BlackBerry dengan BBM-nya apa ya? BlackBerry Messenger ya. Setelah itu apa? Samsung sih kalah apa? Samsung sih Masih kan standar ya. Ya nanti kalau tidak mengikuti perkembangan zaman ya bisa jadi. Sing mana kan Xiaomi kan, sing mau ora payu jadi, ya kan? Mau Cina kan itu ya. Xiaomi dan seterusnya. Evercross sih ya. Ya. Xiaomi itu malah bakule gue tidak tapi sih menjadi raksasa ya, maksudnya ya asing kukulan kayak Indonesia ya Xiaomi ya, bocornya kayaknya Xiaomi apa ini dan sebagainya. Nah, kalau pola pikirnya seperti ini, belajar dan terus berusaha faktor kunci yang menentukan sukses tidaknya seseorang. Jadi belajar, oh iya belajar kan tidak hanya itu ya, belajar tentang peluang dan usaha ya. Nah, strategi kayak ternyata sekarang ada strategi yang luar biasa loh. Dengan harus bisa paham. Jadi gawe usaha tanpa modal 0%. Keuntungannya berapa? 45% sampai 51%. Jadi kayak ya, orang membuat usaha, tapi usaha itu pemilik sahamnya bukan penangguhan manajernya apa kami. Kita Cina, munculnya di Cina. Saya baru lihat di media sosial kemarin. Jadi tidak punya uang 0% Pak, zero. Tapi dia punya apa ya? Cara apa-apanya? Pola mindset, pola mindset yang luar biasa. Jadi menjual saham, ya, yang sahamnya itu orang itu harus merekrut anggota. Dan anggota itu sekaligus nanti mencari anggota yang lain. Jadi misalnya yang pertama merekrut modalnya punya modal berapa untuk investasi di usaha ini, ya orang pertama, orang kedua sampai orang ke-10 misalnya 1 miliar, gitu ya. Nah nanti membuat usaha tertentu. Konsumennya dari mana? Konsumennya dari 10 orang ini, dari pencarian 10 orang ini, dan dari 10 orang ini mencari konsumen lagi dan seterusnya. Mereka semuanya dapat profit. Jadi konsumen ini ibaratnya apa ya? Bisa membeli, bisa menikmati, dan bisa mendapatkan hasil. Jadi agar bahasanya kayak koperasi ya, kayak gitu. Tapi si pemilik ini, pemilik brand bahasanya dengan ya, orang punya duit, tapi dia punya Nah, dari misalnya 10 miliar gue gawe usaha, digawe nah, tapi sing konsumennya ya kuwi wong kuwi tok. Gitu. Dari apa peluangnya? Misalnya menjual dengan misalnya dalam jatuh tempo atau jangka waktu misalnya membeli selama 10 tahun atau seumur hidup. Gitu. Tapi memang konsumen penuh itu. Misalnya seumur hidup dia dijual berapa? Misalnya 100 juta. Gitu. Tapi ada bayangan orang konsumtif ya, 100 juta ditarik ke sini misalnya loh 100 juta loh 5 juta loh bagiannya nyong ini bagiannya murah banget. Akhirnya apa? Menjadi tertarik mereka. Akhirnya apa? Bisnis gue sing keuntungannya sing kalau komprok keuntungannya bisa 40 sampai 50%. Nah, sing 50% bos apa? Ini investor. Sini ada aneh funding apa itu lah ya. Bahasanya kayak MLM apa ya? Tapi sudah dimodifikasi. Ya itu hanya belajar bisnis ya. Orang judi tapi bisa mengembangkan peluang usaha. Ya coding ya. Perintah itu kan ya. Perintah kok akhirnya apa? Akhirnya malah menghasilkan duit. Ya mungkin jenengan harus ya? Harus berpikir di luar nalar bahasanya apa ya? Oh iya ini bisa saja ya. Dan sekarang sedang menang Cina sih lah. Menonton sih awas. Makanya saya tidak menyebutkan usaha bar, anak minuman. Kalau orang kota kan biasanya kan bar kan aja bendina. Nah si
pemilik saham itu kan mesti setiap hari dugem bahasanya ya. Setiap hari dugem, nah berarti kan kalkulasinya wis duitnya anggar sedina itu 3 juta, anggar sebulan semene lah, anggar seumur hidup kok semene. Akhirnya apa? Kan tertarik. Nyong sedina itu 3 juta kok anggar 30 dina berarti 1 juta. Nanti kok seumur hidup kok 500 juta, seumur hidup loh, kayak gitu. Nyong kok 500 seumur hidup lah, ya murah, kayak gitu. Dan kata-kata namanya murah, kayak gitu. Akhirnya apa? Kan pada tertarik, gitu. Selain murah, kok duitnya nyong bisa kembali maning gitu, kayak model koperasi gitu ya. Jadi anak pemasukan paling dewek juga anak keringanan go dewek. Misalnya 500 juta, go paling nyongkur 2 tahun apa 5 tahun 500 juta, tapi kok go seumur hidup gitu. Jadi kan ayo tertarik gitu. Ya. Dan pola pikir itu sih kadang ya di luar nalar ya. Malah jadi apa? Jadi malah usahanya malah berkembang. Di Cina nih model-model sekarang seperti itu. Contoh, anak memberi kayak apa ya? Anak si putih-putih siapa sih belum kayak model ini ya? Siapa ya? Bakpao. Makanan ya, makanan khas ya. Bakpao. Angger dinala, bakpao sing setiap apa bahasanya aja bubur mungkin ya di sini si makanan khas setiap hari gitu ya. Misalnya bubur. Anggar dijajakan kira-kira laris apa orang? Anggar dijajakan. Ya kalau memang keseharian laris ya. Iya Pak ya? Iya. Nah, di branded untuk menjadikan konsumen misalnya selama setahun, selama 2 tahun dan seterusnya. Akhirnya apa? Ya malah peluang usaha yang luar biasa. Jadi sing mau tukune parane sedina kan paling tukune siji. Nah dikae pola pikir iki tuku setahun regane semene. Tapi kan mesti tuku. Nah iki lho, mesti tuku. Jadi tukune nang kono. Lah anggar tukune wong akeh. Lah kan untungnya juga akeh. Makanya jenengan mindset orang Padang 10.000. Iya ya. 10.000 tapi anggar sing tuku akeh, lha barang lho modal itu 20.000 adole 10.000 lho kuwi kepriwe. Tapi bandingkan dengan ane sing akeh. Ya kan? Apa nih? Sing tuku akeh meskipun misalnya apa namanya untungnya 1.000 tapi dipingna akhirnya kan 100 orang. Nah itu kan pada baik daripada sing misalnya regane 20.000 orang pasti kayak gitu. Nah mungkin pola pikir pengusaha yang dengar kayaknya mungkin tapi cocok ini ya pola pikir ini ya karena kami biasa bergelut Bu Hesti ya pola pikir pengusaha ya seperti itu ya ada peluang-peluang ya. Dan Pak saya bikin batik khusus misalkan ya seolah ada identitasnya. Kalau tidak ada MOU sampai berapa tahun kan saya harus memproduksi 1.000 ya misalnya 1.000 meter kan harus jangka waktu 5 tahun harus habis. Maka saya bikin kontrak 5 tahun. Kamu brand ya? Iya. Berarti peluang usaha lainnya ya ada belajar berusaha supaya nanti apa menghasilkan apa? Intinya kan sesuatu yang menguntungkan kan seperti itu. Pola pikirnya seperti itu. Terlalu bocah itu. Anunya ya. Jadi bagus ya. Nah itu kalau pola pikirnya berkembang supaya ya menentukan nanti sukses tidaknya seseorang itu seperti itu. Meskipun nanti kita tarik ke sini yang menentukan sukses tidaknya kan siapa? Diri sendiri dan siapa yang menentukan paling penentunya? Hanya Allah yang bisa menentukan dengan sukses atau tidak. Kalau sudah digariskan ya sudah punya sudah tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa ternyata kan masih bisa ada kode dan kodenya kan ya. Iya. Katanya bisa diubah begitu ya dengan berusaha dan berdoa. Sebenarnya seperti itu ya. Ini tidak perlu saya sampaikan ya. Nah ini pola pikirnya di siswa apakah bisa ditanamkan? Bisa. Nah ini saat melihat murid ya ada yang mau menyerah, nah kan jenengan harus, ya kan? Apa jenengan anak kalian ya anak jenengan tidak bisa, loh katanya diurus gimana? Proses dianu apa seperti itu? Kan tidak. Kan pasti jenengan memberikan apa? Motivasi itu maksudnya. Mudah ya? Ya. Saat melihat ada murid yang mau menyerah, jenengan pasti pola pikir langsung apa? Coba itu bisa.
masih belum bisa, nah, kamu ini bisa ya. Ada kata-kata seperti itu sehingga nanti menumbuhkan motivasi pada anak. Ya. Dorong dia untuk mencoba, dicoba lagi, kayak nulis dicoba lagi, nanti bisa mau baru latihan misalnya. Ya ada ketok ya kan ya, baru latihan ini mencoba sih, nah baru latihan, kok bisa ini, ya kan ini pola pikir. Jadi kalau anaknya jenengan di kelas atau siswanya jenengan atau murid sekarang ya, murid jenengan di kelas kan pasti jenengan kan mendorong seperti itu. Begitu juga jenengan. Tatkala jenengan memiliki kesulitan, jenengan dorong motivasi dengan kesadaran dari jenengan. Pada saat murid mau mencoba lagi, segera beri ujian proses. Udah bagus ini. Ini tadinya kamu kan pecah-pecah huruf A apa huruf C ini ya, dan seterusnya. Nah, kamu harus terus berusaha ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian jelaskan kepada murid tersebut tentang PPT. Boleh nanti dipraktikkan ke murid. Pola pikir tetap, pola pikir dan perbedaan utamanya saat menghadapi tantangan dalam belajar. Kemudian jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang. Misalnya dengan salah, jangan merasa gagal. Itu salah, yang mau masalah ini yang entah materi yang bisa, yang mau ajar itu. Nah, tapi apa? Itu adalah merupakan cara otak untuk belajar. Oh iya. Ya. Esok aja lah. Esok kali ini langsung main. Nah, nanti berarti dengan sudah mulai belajar dan berkembang. Intinya jangan takut salah. Nah, kalau jangan takut salah ya wis toh, jangan tidak bisa berbuat apa-apa. Apa ya? Peribahasa ya. Orang yang takut berbuat salah, maksud takut berbuat salah apa? Takut apa ya? Takut berbuat salah bukan berarti berbuat salah dalam dosa dan lain sebagainya ya. Takut berbuat salah misalnya kalau yang paling lebih salah gitu. Kita sebagai guru ya. Takut mencoba lah ya. Ya takut mencoba dan takut berbuat salah, maka dengan tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah apa peribahasa ya? Nah, kadang-kadang menguatai lah. Mengedi jangan baik akhirnya apa lah? Makanya jangan takut berbuat. Takut mencoba rasanya ya. Nah, komunitas belajar sebetulnya supaya menumbuhkan ini kan ada komunitas belajar seperti ini loh. Jadi saling terbuka loh. Ini orang tayeng, mungkin ya mendekat sing wes tayeng itu diwarai. Jadi semua terbuka loh. Jadi orang-orang sih merasa apa? Merasa pintar gitu loh. Saling mendukung saja. Oke, ini caranya ya. Nek sing ora tayeng berarti mencoba untuk membuat. Sehingga ada keterbukaan di sini. Orang tayeng tapi diam saja. Nah, kok akhirnya malah bingung kan ini tidak ada peningkatan kompetensi. Di sini semuanya guru, gitu ya. Mohon maaf, meskipun ada yang belum diterima ASN atau yang sudah, kita kan proses. Jangan merasa minder diri Mas Bagus. Jangan merasa minder. Saya juga dulu yakin. Kalau jenengan yakin kalau jenengan sudah berproses menjadi ini kan jenengan punya nyatan baik misalkan ya kan bangsa kan ya. Cita-cita jenengan kan menjadi guru sing cara bahasanya diatur oleh pemerintah. Kalau jenengan ada tekad untuk itu insya Allah akan hanya proses kan ya. Proses itu memang mahal ya Pak sudah mengalami. Saya juga jangan anggap saya tidak mengalami proses itu. Saya lihat Pak, begitu loh ya. Berkuliah D2 saya minta dulu. Saya juga Pak, makanya saya cerita Pak Kapit. Ya, kalau ketemu Pak Kapit di Kuliah, Pak Kapit masih kecil. Dan saya ngasih 45 kilo. Pak Kapit kayaknya sih sekitar 45 kilo kecil. Yang kering lah bahasa yang unyung, yang kering ya Pak ya. 45 proses kita semua proses. Maksudnya saya tidak akan membedakan jenengan. Misalnya mohon maaf. Loh, jenengan izin yang aja gawe RPP. Nanti saya kesalahan, dia belum. Padahal itu kebutuhan dan gitu ya. Mudah ya. Maksudnya jangan merasa jenengan terbeban. Saya kembali RPP aja. Sebenarnya bahasanya gue belajar. Saya harap ya. Tapi jenengan ya lah ya. Mas Bagus ya lah ya. Maksudnya kenal Bu. Ini ya.
Ini seperti itu. Jadi jangan merasa apa ya tersisihkan dan lain sebagainya, supaya kita sama-sama belajar itu seperti itu. Begitu ya, Bu Ella, Mas Bagus ya. Maksudnya mohon maaf lah ya, nanti membebani jenengan, tapi insya Allah buat kebaikan jenengan. Kita semuanya lah ya, tidak hanya Mas Bagus ya. Harapannya jenengan yang kepengen jenengan tiding gitu lah ya, sama dengan yang lain. Tidak hanya sing berlevel gitu ya. Mohon maaf lah ya, maksudnya bukannya membebani jenengan yang marah sakit ini. Saya intinya kan main kita semuanya bisa ya, meskipun itu ASN dan itu kan hanya sekedar itu ya, hanya sekedar nama ya Pak Afid ya. Semoga jenengan sedang berproses, semoga segera ya. Harapan saya berdua, saya seperti itu. Alhamdulillah mimpi lah ya. Kemarin kan Pak Manto, ini kan pilihan jenengan ada proses ke sana, dan saya yakin yang namanya guru tidak bakalan kosong. Pasti ada pemain. Jujur kegembiraan apa ya? Ket zamane nyong ya. Wis iki ora ana pengangkatan. Jebule ya tekan siki ya isi anak kan. Dan makanya insyaallah ke depan ini anak-anak. Meskipun nyuci pemerintah ngomong, stop wis ora ana. Yang punya keyakinan dia para kami ke zamane jenengan kok. Ngomong ditutup. Yakin. Anak bae tetap. Semua apa? Kene dibuka, kene wis diisun bro lindang kosong maning bro lindang kok Tidak diatasi ya rembuk. Ayo kalau diatasi pemerintah sih gini dewek si goyong sih yo sudah tidak ada kalau pilihannya apa retorikas saja yang jenengan Bumar ya alami seperti itu Bumar usulan ya malah nggak Bumar malah aneh-aneh dia si mau dengan MI malah pindah sing orang SD pindah MI apa ya? Anak MI lagi apa ya didorong untuk diangkat terus. Tapi jebule apa? Jebule nang SD ya dalam mana kok? Kalau kita ini dari seorang guru ya sabar ada memang jalan keluar menjadi seorang guru yang memang dicita-citakan dengan benar ya. Semua berproses, kita semua alhamdulillah kan terakhir Pak Manto pokoknya udah kita doakan bersama-sama ya. Jadi makanya jangan merasa melonjong mungkin malah jangan ya, jangan punya pikiran seperti itu. Ujian pribadi dan proses. Ujian pribadi berarti menyasar kamu memang berbakat. Nah tapi kalau prosesnya kamu butuh materi, nah berarti prosesnya kamu telah menggunakan strategi, itu prosesnya. Kamu pintar sekali, kamu anak yang baik, wow, keren. Kasih W, kasih O, kasih W, misalnya. Ini satu ya, ya. Kasih W, kasih O, kasih W, wow, keren. Dan seterusnya. Kamu orang seniman yang luar biasa. Kamu memang terlahir menjadi seorang penulis. Nah ini ujian pribadi. Ini mau cari maksudnya ya. Siswanya juga dengan di ujian prosesnya berarti proses sehingga dilaksanakan. Kamu sebetulnya butuh ketelitian untuk menulis ini misalnya, menulis kamu jadi kami misalnya. Ini ada ujian proses. Nah ini tidak perlu lah ya. Nah ini cepat. Nah ini maksudnya ini ada perubahan penambahan kata yet. Jadi bukan no, tapi yet belum. Ya, dengan belum. Ya. Dari tidak menjadi belum. Saya belum bisa. Kamu belum bisa. Berarti ada proses untuk bisa gitu. Jadi ada semangat Tuhan. Yang mau tanya apa? Kemudian menjadi orang yang masalah tadi gila. Jadi apa? Mengurangi beban pikirannya jenengan. Ya harus kepikiran. Tidak hanya jenengan saya. Nah, pikiran setiap hari anaknya dan seterusnya kan. Tidak hanya jenengan saya kan juga seperti itu ya. Bikin organisasi dan sebagainya seperti itu. Kalau ditambah gimana kan mungkin rumet kan, tahu nih masalah kayak ini, ya. Jadi belum, tapi susun saya. Ya, ini mandang membuka jenengan, memang orang yang langsung down. Nah, pokoknya ngajar di minggu ini jangan aja, sudah anggap saja saya nanti nggak apa-apa. Di situ saya hanya duduk manis ya, anggap saja tidak ada. Ya, orang tidak usah memperhatikan saya hanya mengamati
tapi tidak yang saya ini mentelangi jenengan. Jadi ya Pak, tadi kan seperti itu ya. Main jenengan terbiasa. Mau disusul terbiasa. Oh iya. Anak-anak kerana iya. Jadi segera saja, nggak perlu jenengan langsung gengsi dan kita bareng-bareng aja lah ya. Nek anak refleksi kita terima, oh iya dia esoknya esok ngajar itu kan ya. Jadi kan terbuka loh. Jadi kan orang-orang sekat begitu, gitu ya. Anak target ya, anak performa, anak pembelajaran. Performa yang nilainya sing A untuk membuat seorang telah terlihat pintar seperti mendapatnya nilai A untuk bahasa Inggris. Target performanya, tapi target pembelajarannya yang membantu belajar supaya mampu untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, performa berarti nilai target pembelajarannya berarti mampu berkomunikasi. Ini tidak perlu saya lah ya, sesuai nanti ya. Nah ini neuron otaknya itu ya, pola pikir bertumbuh itu seperti ini ya. Nah ini sel bodinya nukleus, nah nanti ada infus, ada rangsangan ya. Itu tatkala dengan burung tayeng dirangsang terus, dirangsangnya dengan cara belajar terus loh. Takon dan sebagainya, takon maring wong, takon maring YouTube, Google dan sebagainya, AI dan sebagainya, terus itu dengan klik. Oh bisa. Akhirnya apa? Jangan akhirnya mau itu pembelajaran berbasis otak. Itu dengan itu toh. Kalau dengan sebagai guru insya Allah kayak gini. Jangan merasa minder, nanti mau kayak aja, nanti akan mematikan kreativitas, gitu ya. Ini peta pikiran, mindmapnya, nah, ini penyusunan nggak usah ya. Nah ini dimensi kerangka pembelajaran mendalam ini ya. Dimensi profil lulusan kan ada berapa? 8. Ada 8. Yang pertama keyakinan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ini berkaitan dengan keyakinan dan ketakwaan. Keluargaan UB nek siswanya jenengan sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya di pembelajaran, apakah sudah mencerminkan keluargaan? Sudah masuk? Masuk, makanya kebiasaan cinta tanah air yang menyanyikan lagu itu gitu loh. Jadi itu diselipkan jenengan berkaitan dengan cinta tanah air, bertanggung jawab, hormat menghormati dan seterusnya itu di keluargaan. Contohnya apa? Dimasukkan dalam menyanyikan lagu nasi goreng. Kemudian penalaran kritis, nah nanti juga bisa dimasukkan penalaran kritis ya, dalam kegiatan PBL, PJBL itu, ya, ini ada penalaran kritis. Kemudian apa? Kreativitas. Nah kreativitas di sini bisa berbentuk gagasan, bisa berbentuk produk ya, kreativitasnya ya. Nah ini kolaborasi ya, kerjasama lah. Karena diskusi kelompok sudah kolaborasi atau belum? Sudah. Berarti nak kelompok berarti kolaborasi masuk. Independen. Kemarin independen apa bukan ya? Kemandirian ya. Independen berarti kemandirian. Kemandirian maksudnya bisa dibentuk dalam apa, dalam pembelajaran itu kemandirian? Mengerjakan tugas sendiri. Ya secara individu bisa ya. Ya berarti kemandirian. Kesehatan. Nang pembelajaran ya, adanya kebersihan kelas misalnya dan seterusnya berarti masuk makan. Kesehatan pribadi bisa makan makanan sehat dan seterusnya, sarapan pagi dan seterusnya ya, kesehatan ya. Menjaga lingkungan kelas masuk ya. Komunikasi. Nah, komunikasi nih anak presentasi nang kelompok komunikasi apa bukan? Komunikasi. Nah, prinsip pembelajarannya ini berkesadaran, bermakna, menggembirakan, mindful, ya, meaningful, joyful, ya, ini prinsip pembelajaran bermakna. Nah, kalau pengalaman pembelajaran ya, pengalaman belajar, ya, memahami, mengaplikasi, merefleksi, ya. Ini persis ini memahami kegiatan awal. Berarti kegiatan awal sih biasa dengan gawe ini. Mengaplikasi berarti pelaksanaannya, ya. Kemudian merefleksi, nah kegiatan refleksi, ya. Angger jenengan wis memahami kok berarti ya dimulai dari awal, ya. Di awal pembelajaran jenengan apa ya termasuk dalam memahami kegiatan awal lah. Contohnya apa? Menanyakan kabar maksudnya di awal kan ya, kemudian sampai mempersepsi
tujuan pembelajaran terusan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari maksudnya. Jadi tatkala kalian belajar ini nanti kalian akan seperti ini. Berarti masih dalam proses. Nah, mengaplikasi berarti sudah masuk ke dalam kegiatan pembelajaran yang difokuskan itu mengaplikasi. Refleksi berarti bertanya. Nah, bertanya merefleksi sudah ada contohnya ya. Tulis baik anak. Kesimpulannya itu dari siswa. Siswa bersama guru menyimpulkan materi. Ya, berarti kesimpulannya dari apa? Ditanyakan dulu. Kita belajar apa tadi? Kemudian bagaimana perasaan kalian telah belajar apa tadi? Apa yang kalian sukai dari kegiatan belajar kita kali ini? Saya senang bersama kelompok itu, dan sekarang beda-beda. Oh iya, nah itu kita masuk ke dalam refleksi. Kemudian ada asesmen ya. Oke. Kita lanjutkan besok lah ya. Hari apa ya? Kira-kira sudah sampai lah ya berarti saya ya pengalaman belajar. Nah, besok langsung praktek apa ya? Pertemuan selanjutnya ya. Langsung praktek dari nol. Nanti saya minta bantuannya Bu Hesti, Pak Hafid, kemudian Bu Tuti nanti sambut kita. Ya. Langsung jekene kok RPP sekarang nanti saya jemputnya sekarang di jekene langsung paham, langsung nanti dipraktekkan di kelas. Ya, kelihatan seperti itu ya. Untuk materi apa namanya ya, ininya perlu diadu lagi enggak? Perlu dipelajari lagi atau tidak? Karena sedikit banyak kemarin kan prinsip dan lain sebagainya sudah ya. Nanti sambil jalan sambil praktek ya, supaya nanti bisa dilaksanakan di kelas masing-masing. Ya, apa ada strategi lain selain ini? Maksudnya selain ini kan pemaparan teori, besok langsung praktek atau bagaimana? Mau nih jenengan? Selain prakteknya sambil pokok betul, maksudnya praktek nggak PP langsung ya? Terus soal perlu dia teori mana lah ya? Langsung praktek ya? Kan fokusnya kan kok? Nah, FPP. Untuk yang bertumbuh, jenengan sudah bertumbuh ya? Kalau misalnya bertumbuh lah ya? Bertumbuh lah ya, bareng-bareng. Kita sing ngomong bertumbuh ya mudah-mudahan segera bertumbuh. Kita tidak hanya jenengan. Jangan apa kalian dia bertumbuh. Tidak apa ya? Tidak mesti ya kadang-kadang itu ada kesel ya. Tapi mudah-mudahan kita semuanya pola pikirnya bertumbuh. Nyong pikir setua bahaya nyong. Nah, itu nak berbeda. Gitu ya. Ya. Bertumbuh. Semoga kita semua selalu pola pikirnya